cabang iman yang ke-61. Muqarabatu ahliddin wa mawaddatuhum wa ifsya'us salam bainahum wal musafahatu lahum wa nahu dzalika min asbabi ta'kidil mawaddah. Artinya mendekat kepada sesama muslim, bahwa kita sesama muslim ini harus saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi, saling menghormati dan seterusnya, yang bisa mendekatkan hubungan di antara sesama muslim. Salatullah, salamullah alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita ikhlaskan niat kita ngaji lillahi ta'ala. Kita sampai pada cabang iman yang ke-61. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-hadi was-sittun. Al-hadi utawi kang nomor 1 was-sittuna lan suita siji min syu'abil iman saking pira-pira cabang iman iku muqarabatu ahli din, mareki ahli agama, tegese wong Islam. Wa mawaddatuhum lan demen maring ahli din, wa ifsya'us salami lan nyebaraken salam bainahum ing dalem antarane wong-wong Islam. Wal musafahatu lan bersalaman lahum maring ahli din, wa nahwu dzalika lan padane mangkono-mangkono al musafahah min asbabi ta'kidil mawaddah, saking pira-pira sebabe nguataken kasih sayang. Liqaulihi, karena dawai Allah Ta'ala, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. La tadkhulu, aja mlebu sapa sira kabeh buyutan ing pira-pira omah ghaira buyutikum, sakliyane pira-pira omah sira kabeh, hatta tasta'nisu, sehingga jaluk izin sapa sira kabeh, wa tusallimu lan uluk salam sapa sira kabeh ala ahliha ing atase ahline buyut. Wali hadithi Abi Hurairah lan krana hadise Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahih Muslimin ing dalam kitab sahih Muslim. Walladzi nafsi biyadihi la tadkhuluna. Di situ tertulis la tadkhulu, yang benar la tadkhuluna, karena itu bukan nahi tetapi fi'il mudhari' biasa. Walladzi nafsi, lanya la nafiyah. Walladzi nafsi biyadihi la tadkhuluna, ora manjing sapa sira kabeh al jannata ing swarga hatta tu'minu, sehingga iman sapa sira kabeh. Wala tu'minu lan ora iman sapa sira kabeh kelawan iman kang sempurna hatta tahabu, sehingga padha saling demen sapa sira kabeh. Awala adullukum, ana ta ora ana ta gelem sapa sira nuduhaken sapa ingsun ing sira kabeh ala syai'in ing atase suwiji-wiji idza fa'altumuhu, tatkalane nglakoni sapa sira kabeh ing syai' tahabbtum, mongko padha saling demen sapa sira kabeh. Afshu, nyebarno sira kabeh assalama ing salam bainakum ing dalam antarane sira kabeh. Wa hadithi Qatadah lan krana hadise Qatadah fi sahih al-Bukhari ing dalam kitab sahih al-Bukhari.
Qala dawuh li ana qultu ngucap sapa ingsun li Anasin maring Anas radhiyallahu anhu. Akanat ana ta ana apa al-musafahatu saling salaman fi ashabin nabiyyi ing dalem pira-pira sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko jawab sapa Anas na'am iya ana. Wa hadithi Abi Hurairah lan krana hadise Abi Hurairah fi Muslimin ing dalem sahih Muslim. Inna Allah azza wa jalla satemene Allah azza wa jalla iku yaqulu ngucap iku yaqulu dawuh sapa Allah yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Ainal mutahabbuna iku ing dalem endi al mutahabbuna utawi pira-pira wong kang saling demen bijalali krana keagungan ingsun. Udzilluhum aku bakal paring naungan ing al mutahabbun fi zilli ing dalem naungan arasku. Yauma la zilla ing dalem dina ora ana naungan iku maujud illa zilli kejaba naungan arasku. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu cabang iman yang ke-61. Muqarabatu ahlid din wa mawaddatuhum wa ifsya'us salam bainahum wal musafahatu lahum wa nahu dzalika min asbabi ta'kidil mawaddah. Artinya mendekat kepada sesama muslim, bahwa kita sesama muslim ini harus saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi, saling menghormati dan seterusnya yang bisa mendekatkan hubungan di antara sesama muslim. Karena kita mengetahui bahwa al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya. Dalam Al-Quran disebutkan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman seluruhnya bersaudara. Kita ini semuanya bersaudara. Kalian semua adalah saudara saya adalah saudara kalian. Asal dia mukmin, asal dia muslim, maka dia adalah bersaudara. Nah, namanya saudara maka harus saling mencintai satu dengan yang lain. Nah, tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling menzalimi, tidak boleh saling bermusuhan. Nah, namanya juga saudara. Nah, yang berbeda dengan musuh, kalau musuh maka tentu saling membenci, saling membelakangi, itu musuh. Tetapi kita semuanya sesama muslim ini adalah bersaudara, sehingga kita harus saling mencintai. Nah, tetapi mencintainya adalah mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah, bukan karena sesuatu selainnya, bukan karena manusia, bukan karena makhluk, bukan karena hawa nafsu, tetapi mencintai karena Allah. Nah, mencintai karena Allah artinya senantiasa menghendaki kebaikan kepada orang yang dicintainya. Apabila kita mencintai saudara kita sesama muslim, maka berarti kita menginginkan kebaikan untuk teman kita, untuk saudara kita. Misalnya saya mencintai kamu, maka berarti saya menghendaki kamu mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan di dunia ini dan kebaikan dalam kehidupan nanti di akhirat khususnya. Itu yang disebut dengan
mencintai, saling mencintai yang dikehendaki di sini. Bukan saling mencintai itu artinya sebagaimana dipahami banyak orang, yaitu mencintai berdasarkan hawa nafsu. Pokoknya suka, nafsunya cenderung kepadanya, bukan sekedar itu. Atau hatinya terpaut kepada seseorang misalnya. Tetapi di sini saling mencintai dengan pengertian saling menghendaki kebaikan satu dengan yang lainnya. Dia ingin bahwa saudaranya sesama muslim itu mendapatkan kebaikan, hidupnya di dunia misalnya selalu senang, selalu bahagia, kemudian musibah yang menimpanya itu menjadi dia sabar untuk menghadapinya. Kalaupun dia sakit misalnya, dia akan merasa lebih ringan karena hiburan dari saudaranya. Itu namanya kebaikan di dunia. Kalau saudaranya itu lapar, kemudian dia ngasih makan kepadanya. Kalau saudaranya itu nggak punya pakaian, dia ngasih pakaian kepadanya. Itu namanya mencintai, menginginkan kebaikan saudara-saudaranya sesama muslim agar tidak sedih, tidak sulit dalam kehidupannya di dunia ini. Lebih-lebih dalam kehidupan di akhirat nanti, dalam kehidupan beragamanya. Maka dia menginginkan saudaranya itu senantiasa dalam kebaikan. Imannya terjaga, ketaatannya, ibadahnya terjaga. Itu yang kita inginkan dari saudara kita sesama muslim. Bagaimana saudara kita ini bisa belajar ilmu agama dengan baik. Bagaimana saudara kita sesama muslim ini bisa senantiasa melakukan apa yang diwajibkan kepadanya. Dan senantiasa terjaga dari hal-hal yang diharamkan atasnya. Dan senantiasa istiqamah dalam kebaikan-kebaikan, dalam akhlak yang mulia. Itu yang diinginkan oleh orang yang mencintai orang lain seperti itu. Tidak disebut mencintai orang lain karena Allah apabila seseorang itu kemudian justru mencelakakan saudaranya sesama muslim. Tidak peduli misalnya dengan kehidupan, dengan kebutuhannya dalam kehidupan di dunia ini misalnya. Atau dia tidak memperdulikan kebaikan agama dari orang yang dia bilang dia mencintainya. Justru dia misalnya menjauhkannya dari majelis ilmu. Justru dia menjauhkannya dari ketaatan kepada Allah. Maka yang seperti ini tidak disebut orang itu sungguh-sungguh mencintai saudaranya sesama muslim karena Allah. Hadirin rahimakumullah, orang yang saling mencintai karena Allah, maka pada hari kiamat mereka akan mendapatkan naungan dari arsy Allah, sebagaimana dalam hadis terakhir yang disebutkan dalam bab ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah, bahwasanya Allah azza wa jalla berfirman nanti pada hari kiamat, Ainal mutahabbun bijalali, di mana orang-orang yang saling mencintai karena aku, karena Allah, karena keagunganku. Siapa? Mana-mana orang-orang Islam sesama mereka yang saling mencintai. Mana orangnya? Udzilluhum, bukan berarti Allah nggak mengetahui, bukan. Tetapi Allah menjelaskan bahwa Allah akan memberikan naungan kepada mereka dalam naungan arsy. Ini hadis ini namanya hadis mutasyabihat. Dikatakan dalam redaksi hadisnya udzilluhum fi dzilli.
yang secara zahir seakan-akan Allah itu memiliki apa? Memiliki bayangan. Yang dengan bayangan itu Allah menaungi orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Seakan-akan seperti itu. Dan tentu itu tidak benar karena Allah Subhanahu wa taala itu bukan benda. Allah bukan jisim yang memiliki bayangan yang kemudian yang bisa menjadi naungan. Tidak. Makna hadis fi dhilli artinya fi dhilli arsy. Fi dhilli arsy, dalam naungan arsy-Ku. Dari mana kita mengetahui hal itu? Dari riwayat yang lain dari hadis ini. Bahwa dalam riwayat lain dari hadis ini itu udzilluhum fi dzilli arsy. Fi dzillil arsy, seperti itu. Dalam hadis yang lain juga sering disebutkan dzillul arsy. Berarti yang dimaksud fi dzilli dalam hadis ini adalah fi dzillil arsy. Bukan dalam bayangan Allah. Dengan pengertian Allah itu benda yang memiliki bayangan yang dari situ kemudian orang-orang yang saling mencintai akan dinaungi oleh Allah, bukan. Tetapi Allah menaungi mereka dengan naungan arsy. Itu yang dimaksud. Dan dalam kaidah tafsir disebutkan bahwa wa khairu ma fassartahu bil warid. Sebaik-baik penafsiran adalah penafsiran yang dengan yang warid. Yang warid itu yang ada. Misalnya ayat itu ditafsirkan dengan ayat yang lain. Itu namanya menafsirkan dengan yang warid. Warid dalam Al-Quran, warid dalam hadis. Menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Menafsirkan hadis dengan hadis yang lain. Itu namanya khairu ma fassartahu bil warid. Sebaik-baik penafsiran itu adalah yang seperti itu. Hadis ini mutasyabihat. Dalam hadis yang disebutkan di sini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bunyinya udzilluhum fi dzilli. Kemudian dalam riwayat yang lain udzilluhum fi dzilli arsy. Berarti fi dzilli artinya adalah fi dzilli arsy. Hadis ini ditafsirkan dengan hadis yang lain dalam riwayat yang lain. Nah, maka jelaslah bahwasanya yang dimaksud di sini adalah dzillul arsy. Karena kita tahu pada hari kiamat nanti matahari akan didekatkan sehingga panasnya terik matahari itu begitu sangat dahsyat sehingga orang-orang sebagian besar orang ketika itu merasa kepanasan, apalagi orang-orang kafir, sehingga mereka dan sebagian orang-orang fasik mereka tidak kuat dengan panasnya terik matahari ketika itu. Dan di sana tidak ada tempat naungan. Di sana nggak ada pohon untuk berteduh. Kalau di dunia ini misalnya kita kepanasan, maka cari Cari pohon yang besar, kita duduk di bawahnya, sudah dingin. Pada hari kiamat nanti juga nggak ada rumah. Karena panas kemudian masuk ke dalam rumah menjadi dingin. Pada hari kiamat nggak ada gua untuk berteduh. Pada hari kiamat nanti tidak ada gunung untuk berteduh misalnya, nggak ada. Karena kita tahu bahwa ketika manusia sudah dikumpulkan di mahsyar, kemudian manusia itu dipindahkan di tempat dekat, di kegelapan dekat sirat, kemudian bumi ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menciptakan bumi yang baru yang disebut dengan al-ardu al-mubaddalah, bumi pengganti dari bumi yang ada ini. Dan bumi baru, bumi pengganti itu enggak ada gunungnya, enggak ada lembahnya, enggak ada pohonnya, enggak ada
nggak ada sesuatu di atasnya. Dia lurus, datar, bentuknya seperti itu, berwarna putih seperti perak. Itu bumi baru nanti yang tempat di mana manusia akan dihisab. Maka ketika matahari didekatkan lebih dekat sehingga terik panas matahari itu begitu menyengat, begitu kuat, manusia ini nggak ada tempat untuk berteduh, nggak ada tempat untuk ngiyup, itu nggak ada. Mau kemana? Cari rumah nggak ada rumah, cari gunung nggak ada gunung, cari gua nggak ada gua, cari pohon nggak ada pohon. Nah, di saat itu manusia akan kebingungan mencari tempat berteduh. Disinilah maka bagi orang-orang yang mereka ketika dalam kehidupan di dunia ini mereka saling mencintai karena Allah, mereka akan mendapatkan naungan arsy Allah sehingga mereka tidak merasa kepanasan. Sehingga mereka tidak saling atau tidak kepanasan dari terik panasnya matahari karena dinaungi oleh arsy. Ada arsy tidak hancur. Kemudian di atasnya dia dinaungi oleh arsy sehingga dia tidak merasa panas dengan panasnya terik matahari ketika itu. Nah, itu untuk siapa? Di antaranya adalah untuk mereka yang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain yang pernah kita sebutkan bahwa di sana disebutkan ada 7 orang yang nanti pada hari kiamat itu akan mendapatkan naungan arsy Allah. Dan salah satu dari 7 itu adalah rajulaini tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Di antara 7 orang yang nanti mendapatkan naungan arsy Allah pada hari kiamat adalah 2 laki-laki. Ini maksudnya bukan hanya laki-laki tetapi juga 2 perempuan misalnya, yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Artinya mereka saling mencintai karena Allah, saling menghendaki kebaikan satu dengan yang lain. Kalau ada orang yang seperti itu, maka nanti akan mendapatkan naungan arsy pada hari kiamat. Ini sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa yang seharusnya kita lakukan. Kalian di pondok pesantren misalnya saling mencintai satu dengan yang lain karena Allah. Misalnya temannya belum bangun subuh misalnya dibangunkan. Kenapa? Karena kamu mencintainya karena Allah. Kasihan teman saya kalau nanti sholatnya nggak berjamaah atau sholatnya telat. Kasihan teman saya nanti kalau tidak ikut pengajian, nanti dia akan tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat misalnya. Itu namanya mencintai karena Allah. Demikian juga dalam urusan duniawi misalnya, kalau teman saya kehabisan uang misalnya, saya utangi. Teman saya misalnya lapar, saya belikan makanan misalnya. Atau teman saya sakit, maka saya belikan obat. Itu namanya mencintai karena Allah. Dia menginginkan kebaikan duniawi untuk temannya dan menginginkan kebaikan akhirat, kebaikan agama untuk orang yang dicintainya. Dan itu hendaknya dilakukan oleh kita semua di antara sesama kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk saling mencintai di antara sesama umat Islam ini, maka banyak hal yang harus dilakukan oleh kita. Banyak hal yang harus dilakukan oleh kita. Di antaranya adalah dengan menebarkan salam
di antara sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu." Demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, kalian itu tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Nah, karena memang iman adalah syarat untuk masuk surga. Kunci surga adalah iman. Hanya orang-orang mukmin yang akan masuk ke dalam surga, yaitu mereka yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan keimanan yang benar berdasarkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Mereka yang akan masuk ke dalam surga. Maka hadis ini itu memang begitu hakikah, memang kenyataannya bahwa manusia tidak akan masuk surga kecuali apabila dia adalah seorang mukmin. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak beriman, kalian tidak beriman dengan iman yang sempurna sampai kalian itu saling mencintai satu dengan yang lain. Kalian orang-orang yang beriman, orang-orang Islam itu saling mencintai satu dengan yang lain. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum." Tahukah kalian atau maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang apabila kalian lakukan sesuatu itu maka kalian akan saling mencintai satu dengan yang lain. Kemudian Rasulullah menjelaskan, afshus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Nah, baik kepada orang yang kita kenal maupun kepada orang yang tidak kita kenal. Ketika kita bertemu mengatakan assalamualaikum, assalamualaikum, kita sebarkan salam. Bukan hanya kepada orang-orang yang kita kenal, karena pada umumnya kita uluk salam itu kepada orang yang kita kenal saja. Tetapi sebenarnya ya kepada siapa saja sesama muslim, asalkan dia adalah seorang muslim, bukan non-muslim, maka kita sebarkan salam di antara mereka. Karena salam ini adalah doa keselamatan untuk saudara kita sesama muslim. Keselamatan dalam dunia, misalnya selamat dari penyakit, selamat dari kejahatan makhluk yang lain, ataupun keselamatan nanti di akhirat. Itu makna salam. Ketika kita mengatakan assalamualaikum, artinya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan kamu di dunia dan di akhirat. Nah, yang seperti ini apabila kita menyebarkannya di tengah-tengah umat Islam tanpa pandang bulu kepada siapa saja, maka akan tercipta saling mencintai satu dengan yang lain. Misalnya assalamualaikum ya Azim, assalamualaikum ya Thomas misalnya. Ketika ketemu saling mengucapkan salam satu dengan yang lain, maka akan tercipta saling mencintai satu dengan yang lain. Itu sabda Rasulullah dan itu akan terbukti. Kalau nggak percaya coba dibuktikan. Ini memang perintah dari Nabi agar kita ini memasyarakatkan salam. Karena di antara hal yang mendekati hilang ini kan salah satunya ini, yaitu memasyarakatkan salam. Orang itu memahami bahwa salam itu hanya dianjurkan ketika masuk ke dalam rumah. Nah, jadi ketika mau bertamu baru dia mengatakan assalamualaikum. Kalau nggak masuk ke dalam rumah seseorang, dia tidak mengucapkan salam.
Atau salam itu dianggap sebagai sesuatu yang formalitas dalam pidato atau dalam ceramah. Kalau mau ceramah udah mesti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa? Itu ya nggak masalah, itu memang dianjurkan juga. Nah, tetapi jangan dibatasi bahwa salam itu hanya terbatas ketika seseorang akan masuk, minta izin masuk ke dalam rumah saja, atau ketika seseorang itu dalam pidato saja. Bahwa ketika kita akan bertamu masuk ke rumah orang lain, kita harus mengucapkan salam, itu memang benar. Ada ayat yang menjelaskan yang kita baca tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Janganlah kalian masuk ke dalam rumah selain rumah kalian, sampai kalian minta izin dan mengucapkan salam kepada penghuni rumah itu. Jangan langsung masuk nyelonong masuk ke dalam rumah tetangga kamu atau rumah orang lain yang bukan rumah kamu. Tetapi kalian minta izin terlebih dahulu dan mengucapkan salam kepada penghuni rumah tersebut, pemilik rumah tersebut. Baru kemudian jika sudah diizinkan dan menguluk salam, mengucapkan salam, kemudian baru masuk ke dalam rumahnya. Nah, itu benar, tetapi dan ini yang yang masih berlaku. Demikian juga ketika berpidato, ini juga masih berlaku. Nah, tetapi ketika seseorang saling bertemu, misalnya, ini jarang dilakukan oleh kebanyakan umat Islam pada masa sekarang ini. Nah, kalau ketemu biasanya memakai teguran biasa. Misalnya Mbak, Pak D, Mbok D, misalnya Pak, dan seterusnya. Dia pakai teguran seperti itu. Meskipun itu juga tidak buruk, itu bukan sesuatu yang buruk karena itu juga bentuk keramahan. Apabila yang seperti itu saja itu bisa mendekatkan hati seseorang dengan hanya mengatakan Mbak, Mas, misalnya itu saja, itu sudah bisa mendekatkan seseorang, hati seseorang untuk saling mencintai sesama. Bagaimana jika yang diucapkan adalah assalamualaikum? Nah, maka itu akan lebih mendekatkan hati seseorang karena ini adalah doa. Kalau yang tadi teguran hanya mengatakan misalnya Mas, Mbak mau kemana misalnya, itu sudah wah, orang ini ramah, orang ini baik. Nah, itu sudah mendekat. Apabila yang diucapkan itu salam, itu berupa doa. Semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu. Assalamualaikum. Ini akan lebih menjadikan terpaut hati seseorang dengan yang lainnya dalam hal kecintaannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Rasulullah menunjukkan kepada kita yaitu suatu amalan yang apabila kita melakukannya maka akan tercipta saling mencintai di antara kita. Saling mengucapkan salam, yaitu saling mengucapkan salam satu dengan yang lainnya. Ada seorang sahabat yang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan afshu as-salama, sebarkanlah salam. Ada salah seorang sahabat yang secara khusus mengamalkan perintah Nabi ini. Kemudian dia masuk ke dalam pasar dan mengucapkan salam kepada setiap orang yang ada di pasar itu. Banyak atau sedikit orang di pasar? Banyak. Dia masuk ke dalam pasar, kemudian assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Kemudian dia keluar pasar nggak beli apa-apa, hanya mengucapkan salam saja kepada umat Islam yang ada di sana. Ini apa? Ini bisa sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik. Kita nggak mesti seperti itu. Tetapi ketika kita ketemu dengan sesama,
maka kita mengucapkan salam kepada mereka untuk bisa mendekatkan kecintaan kita kepada sesama muslim yang pahalanya nanti di akhirat sangat besar. Berupa apa pahalanya? Yaitu mendapatkan naungan arsy Allah. Di saat nanti pada hari kiamat gak ada naungan, gak ada pohon, gak ada rumah, gak ada gunung, tidak ada gua, gak ada apapun naungan, yang ada hanya naungan arsy Allah. Di saat itu orang yang saling mencintai karena Allah, dia akan mendapatkan naungan arsy Allah. Jadi dengan cara apa? Yang pertama, dengan cara ifsya'us salam, menyebarkan salam baik kepada orang yang kita kenal maupun kepada orang yang tidak kita kenal. Pokoknya kepada sesama muslim. Kemudian juga dengan saling memberikan hadiah. Dengan saling memberikan hadiah. Karena dalam hadis disebutkan tahadau tahabbu. Salinglah kalian itu memberikan hadiah, maka niscaya kalian akan saling mencintai satu dengan yang lain. Ini rahasia. Nah, saling memberikan hadiah itu akan bisa, bukan rahasia ya, maksud saya ada orang yang memahami yang lainnya. Tapi ini adalah anjuran Nabi. Salah ngomong, rahasia lagi. Artinya ada orang nanti yang mengamalkan untuk kepentingan yang lainnya. Nah, misalnya dengan yang yang lawan jenis misalnya. Tetapi itu juga akan terjadi. Artinya akan menjadikan hati itu saling mencintai dengan hadiah. Ini kita bicara secara umum sesama muslim. Bahwa apabila kita dengan sesama muslim itu saling memberikan hadiah, tahadau, maka tahabu, maka kalian akan saling mencintai satu dengan yang lainnya. Nah, misalnya kamu punya sesuatu misalnya sesuatu yang kecil, tidak harus besar. Hadiah itu tidak harus besar. Misalnya kamu memiliki makanan, misalnya kamu hadiahkan kepada teman kamu roti misalnya, atau kamu punya pulpen 2 misalnya, dihadiahkan kepada teman-temannya meskipun dia sudah punya juga. Tapi kalau dia dihadiahi kan dia akan senang. Misalnya kamu punya buku lebih, misalnya ada buku saya Mukhtasar ada 5 misalnya, saya hadiahkan yang 1 kepada kamu. Ini akan menciptakan rasa saling mencintai di antara sesama muslim. Saya punya permen misalnya, ini untuk kamu, hadiah untuk kamu misalnya. Ini akan melahirkan rasa saling mencintai di antara sesama. Dan ini diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus juga kita perhatikan. Karena pentingnya saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan bahwa orang yang saling mencintai karena Allah, maka dia akan dicintai oleh Allah. Nah, orang kalau sudah dicintai karena Allah, tentu dia akan dimasukkan ke dalam surga nanti pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, berarti hadis qudsi. Allah berfirman, haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Akan berhak mendapatkan cintaku, yaitu orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Haqqat mahabbati lil mutawasilina fiyya. Akan mendapatkan cintaku mereka yang saling mengunjungi karena aku, saling menziarahi. Dalam lanjutannya juga ada, atau riwayat yang lain mengatakan haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Berhak akan mendapatkan cintaku, cinta Allah, orang yang saling berziarah,
saling mengunjungi satu dengan yang lain. Haqqat mahabbati lil mutabadzilina fiyya. Akan mendapatkan cinta Allah orang yang saling berkorban satu dengan yang lainnya. Artinya dia rela demi kebaikan temannya, berkorban waktu, berkorban harta dan seterusnya untuk memenuhi kebutuhan saudaranya sesama muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ajaran Islam, saling mencintai karena Allah. Dan masih banyak lagi yang harus kita lakukan agar kita saling mencintai di antara sesama. Selain saling memberikan hadiah, menyebarkan salam, tentunya kita juga saling membantu satu dengan yang lainnya, saling menolong satu dengan yang lainnya, menjenguknya ketika saudara kita sakit. Kamu misalnya sedang sakit, kemudian teman kamu menunggui kamu yang sedang sakit itu. Dalam hati kamu bagaimana perasaan kamu? Pasti senang, akan muncul rasa cinta kepada orang yang memiliki perhatian kepada kamu. Tetapi jika enggak, misalnya kamu sakit dibiarkan saja oleh teman-teman kamu, enggak ada yang peduli kepada kamu, maka kira-kira kamu bisa-bisa enggak kerasan di sini, pengen cepat pulang aja. Di sini enggak ada yang perhatian, enggak ada yang dalam hatinya dia enggak ada orang yang mencintai saya. Karena itulah maka ini juga bagian dari ajaran Islam dan diperintahkan dalam agama bahwa kita harus ayadatul marid. Nanti akan ada bab sendiri. Mengunjungi, mendatangkan, mendoakan, meringankan beban orang yang sakit. Di saat kamu sedang bersedih, kemudian kamu dihibur, maka itu akan mendatangkan rasa saling cinta di antara sesama muslim. Dan begitu seterusnya sangat banyak. Termasuk dengan memperlihatkan wajah yang ceria, wajah yang gembira, tersenyum di hadapan sesama, itu akan juga mendatangkan rasa saling cinta. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyum kamu di wajah saudara kamu itu adalah sedekah. Kenapa? Karena itu akan membuat saudara kita senang. Idkhalus surur, akan memasukkan rasa senang di dalam hati saudara kita. Iya kan? Ada nggak orang yang ketika misalnya kita tersenyum, kemudian dia nggak suka? Ya pasti suka. Siapapun orangnya. Misalnya saya senyum sama Arif misalnya, pasti dia akan suka. Misalnya saya senyum kepada siapa ini? Kepada siapapun, pasti dia akan suka. Siapapun orangnya. Tetapi kalau berbeda kalau sebaliknya. Kalau misalnya saya memperlihatkan wajah yang garang misalnya, atau memperlihatkan wajah yang menakutkan atau wajah yang tidak ceria, wajah seperti benci dan sebagainya, maka pasti semua orang bisa tidak suka. Orang lain bisa kemudian benci dan seterusnya. Karena itu ini adalah bagian akhlak Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, yang hendaknya kita juga melakukan, mengamalkan ajaran-ajaran tersebut. Hadirin rahimakumullah. Kemudian juga yang diajarkan dalam hal ini untuk saling mencintai di antara sesama muslim adalah musafahah. Musafahah, yaitu bersalaman. Tentu bersalaman di sini ada tata caranya, yaitu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Laki-laki nggak boleh menyalami perempuan.
Dalam hadis di sini di Anas menceritakan ketika ditanya, apakah para sahabat Nabi itu ada salam-salaman? Salam-salaman. Ada enggak salam-salaman pada masa sahabat Rasulullah di antara para sahabat Rasulullah? Kemudian sahabat Anas mengatakan, na'am, iya ada. Saling salam-salaman satu dengan yang lainnya, itu ada. Nah, maka tradisi kita salam-salaman ini masih kental di antara kita. Setiap ketemu salaman. Bahkan habis sholat pun salaman. Tadi sudah salaman lagi dan seterusnya. Nah, tetapi harus diingat, salaman yang boleh yaitu salaman sesama jenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Gak boleh laki-laki salaman sama perempuan ajnabiyah, kecuali itu adalah mahramiyah, ibunya, adik perempuannya, maka boleh. Tetapi kalau laki-laki dengan perempuan ajnabiyah yang bukan istrinya, bukan mahramnya, maka itu hukumnya haram. Meskipun itu muridnya. Nah, karena ada sebagian orang dengan alasan bahwa dia gurunya, kemudian muridnya yang perempuan itu pada bersalaman dengan gurunya. Nah, itu tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inni la usafihun nisa. Inni la usafihun nisa. Sesungguhnya aku itu tidak menyalami kaum perempuan. Itu hadis yang sangat jelas yang menjelaskan bahwa seorang laki-laki tidak boleh untuk bersalaman dengan perempuan ajnabiyah. Nah, tetapi bersalaman ini merupakan sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam dengan ketentuan yang tadi. Nah, sering saling bersalaman satu dengan di antara yang lainnya. Bahkan dalam hadis yang lain itu disebutkan bahwa jika ada dua orang laki-laki Muslim bersalaman, saling bersalaman, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Tidak ada dua orang muslim yang saling bertemu kemudian saling bersalaman satu dengan yang lainnya, kecuali dosa keduanya itu diampuni selama dia belum berpisah. Nah, dia sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena bersalaman. Nah, ini pentingnya bersalaman antar sesama muslim, juga akan mendekatkan rasa cinta di dalam hati di antara sesama muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hal-hal yang seperti ini adalah hal-hal yang seperti remeh, tetapi ini adalah sebenarnya kekuatan yang besar yang harus diamalkan oleh umat Islam. Karena hilangnya hal-hal yang seperti ini yang nampak kecil, maka pada hari ini umat Islam banyak yang tercerai-berai. Tidak ada saling mencintai di antara mereka, sehingga kepedulian satu dengan yang lain itu kurang. Itu nampak sekali. Khususnya kita di kalangan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini harus ditingkatkan. Karena ini banyak diamalkan oleh mereka yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara kita yang dari sisi akidah itu benar, akidah kita benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah, aswaja sesuai akidah Rasulullah dan para sahabatnya, justru banyak di antara kita yang nggak mengamalkan ajaran-ajaran seperti yang tadi kita sampaikan. Tidak ada kepedulian kepada sesama muslim, kemudian mengucapkan salam juga sangat kurang di antara kita,
kemudian saling memberikan hadiah juga kurang, apalagi memberikan makan mereka yang membutuhkan, memberi pertolongan, memberi bantuan, itu sangat kurang di antara kita. Sementara pada kelompok mereka seperti Wahabi, misalnya Hizbul Ikhwan dan seterusnya, yang mereka dari sisi akidah itu mereka menyimpang, ternyata mereka kuat dalam mengamalkan ini. Akhirnya apa? Akhirnya apa yang mereka lakukan itu mencuri perhatian umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak umat Islam awam itu yang hatinya muncul cinta kepada mereka. Karena ini tadi memang itu akan menumbuhkan rasa cinta. Oh, ternyata orang-orang Wahabi, saya butuh, dia membantu saya. Dia setiap ketemu saya, dia mengucapkan salam. Dia tersenyum kepada saya. Dia baik kepada saya. Akhirnya apa? Orang ini mencintai, hatinya terpaut kepada orang-orang yang sesat, yang kemudian dia pun akan mengikuti mereka dalam ajaran-ajarannya yang sesat. Itu diantaranya adalah karena keteledoran kita. Kita yang akidahnya benar, kita lalai mengamalkan hal-hal yang sepertinya kecil, tetapi itu bernilai sangat besar. Pahalanya juga sangat besar. Sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan, bagaimana orang yang mencintai, saling mencintai karena Allah akan dinaungi dengan naungan arsy Allah. Bagaimana orang-orang yang saling mencintai karena Allah, mereka akan mendapatkan cinta Allah. Tapi sering terabaikan oleh sebagian besar kita, sehingga itu kemudian digunakan oleh mereka yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menarik orang lain masuk ke dalam ajaran mereka. Hadirin rahimakumullah, insyaallah tentang salam tadi kita sedikit sampaikan tentang salam, tentang menebarkan salam akan kita bahas secara khusus dalam pertemuan berikutnya, yaitu dalam cabang iman yang ke-62. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.